Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rano Murtada. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro semester 8. Ini saya akan mempresentasikan perancangan instalasi gedung mall lantai 5 toko buku yang telah saya buat sebagai bahan dari ujian akhir semester mata kuliah teknik instalasi listrik. Oke. Masuk yang pertama yaitu terkait dengan floor plans. Nah, untuk gedungnya itu seperti gambar berikut. Jadi untuk luas bangunan itu sendiri kurang lebih 33 meter dikali 25 meter atau sekitar 825 meter persegi. Sebenarnya total dari luas bangunan itu panjang dan lebarnya tidak pure 33 dan juga 25, hanya saja saya bulatkan. Hasilnya itu ya, untuk yang panjangnya itu sekitar 32,3 meter dan lebarnya itu 24,8 meter. Kemudian luas bangunan itu 25. Kemudian jumlah bangunan itu sekitar ada 25 secara total dengan luas ruangannya masing-masing itu seperti yang tertera pada screen. Jadi untuk beberapa ruangan itu jenisnya tipikal ya, seperti ruang 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 15, 16, 17, 18 itu tipikal. Dari ukuran juga secara fungsinya juga sama. Dan kenapa saya menggunakan kode ruangan, tidak menggunakan nama ruangannya, karena memang ruangannya pertama itu cukup banyak, dan yang kedua itu di denah, karena ini saya mengambil denahnya itu dari denah seorang rancangan arsitek dan juga teknik sipil, terkait gedung mall lantai 5 di luar negeri, itu sudah menyebutkan secara rinci ini ruang apa, ini ruang apa, ini ruang apa. Sehingga saya tulis kodenya saja. Namun dengan gambar yang telah saya perhatikan itu kurang lebih saya mengetahui beberapa fungsinya. Yang pertama seperti ruang 1, 2, 3, dan ruang tipikal lainnya itu fungsinya itu untuk rak buku, kemudian ada ruang baca juga. Kemudian untuk khusus ruang 1 itu di sini juga selain ruang baca ada juga kasir. Kemudian ada ruang 6 dan juga ruang 23 itu adalah outdoor-nya, outdoor dari ruangan ini. Dan ada ruangan-ruangan kecil. Nah, ini ruang kecil ini yang tidak diberikan nama dari denah tersebut. Namun saya sebut saja ruang sekat dan juga gudang. Untuk ruangan seperti yang di sini ada ruangan 12, kemudian ruang 13, ruang 8, kemudian ada 14, ruang 11, 21 dan sebagainya itu saya sebut sebagai gudang. Untuk toiletnya itu ada di ruang 20 dan juga 19 dan sebenarnya ini ruang 07 itu adalah gudang kalau saya perhatikan di jenazahnya. Namun di sini saya gunakan sebagai ruang SDP panel utama. Karena memang lokasinya itu dekat dengan tangga darurat jadi tidak terlalu menghalangi uh, ruang dan fungsi utama dari ruang-ruangan tersebut. Kemudian ada tangga juga di sini tangga daruratnya dan di sebelah timur itu dilengkapi satu buah lift dan di baratnya itu ada 3 buah lift dan di tengahnya ini adalah eskalator. Oke, kemudian di sini ada legends atau simbol yang saya gunakan pada instalasi listriknya. Yang pertama itu ada KKB simbol seperti ini, saklar tunggal, saklar seri, lampu TLC 1 dan lampu TLC 2-nya saya simbolkan seperti ini. Lampu eskalnya itu seperti ini. Kemudian ruangannya itu paling besar ya ruangan tengah yang 24 karena memang ini hall, saya jadi satu ruangan. Nah, sehingga luasnya itu sini 25 kali 10,25 meter persegi. Nah, untuk ruangan yang boleh kecil itu ada yang ukurannya 2,7 di sini kali 1,9, 12 dan juga 13. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan. Nah, perhitungan ini untuk menentukan instalasi kelistrikannya. Yang pertama penentuan armatur. Armatur itu rumusnya itu yang saya gunakan dari literatur N sama dengan E dikali A dibagi total lampu dikali efisiensi juga faktor efisiensinya. Dan penentuan kapasitas pengamannya itu eh, ditentukan dengan menentukan arus pembinaan terlebih dahulu atau IN. Nah, untuk beban satu fasa itu P dibagi P cos P. Untuk penentuan luas penapak konduktornya itu A sama dengan rho jenis kabel dikali panjang arus juga dengan rho-nya. Untuk penentuan tahanan grounding itu di sini saya menggunakan R-nya itu harus kurang dari 50 per 1 per IA. IA itu apa? Jadi IA itu I dikali A itu arus nominal dikali konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah faktor pengali dari sebuah arus nominal yang diperoleh. Jadi misalnya terdapat perhitungan suatu arus dalam suatu ruangan itu 10 ampere. Nah, kemudian tidak boleh memasang MCB atau loss itu 10 ampere harus lebih. Nah, lebihnya itu disebut dengan konstantanya ini. Untuk besar itu bermacam-macam. Seperti halnya MCB dan juga MCB untuk fuse juga berbeda range-nya. MCB itu 1,1 sampai
4,4, maaf, saya ulangi, MCB itu 1,1 sampai 2,5, sedangkan pitch itu 1,1 hingga 4,4. Kemudian untuk menentukan arus beban dan pengamannya itu sama di sini, daya dibagi VF atau V fasanya itu di Indonesia 250 VAC, Kospi. Nah, Kospinya itu tergantung bebannya apa. Kalau lampu TL itu 0,35, kalau lampu XL itu 0,95. Dan yang terakhir itu penentuan kapasitor bank. Seperti rumus umumnya, Q sama dengan rotan theta 1 dikurangi dengan theta 2, PHR untuk penentuan kapasitas kapasitornya itu Q2 dikali 10 / 6 per 2 Pi F V kuadrat. Satunya itu mikrofarad. F-nya itu frekuensi yang tadi. Oke. Jadi hasilnya seperti berikut. Yang pertama itu untuk menentukan jumlah armatur yang saya gunakan. Nah, untuk jumlah armatur yang saya gunakan itu bermacam-macam ya, ruangan dari ruangan 1 sampai ruangan 25. Untuk di sini yang saya perlu jelaskan itu lumen ya. Lumennya itu saya asumsikan semuanya sama 75 dari literatur yang saya baca. Karena lampu yang saya gunakan itu lampu Philips, jadi lumennya itu sama semua. Kemudian wattnya itu bermacam-macam. Untuk lampu TL itu 28 dan 36. Kemudian yang lampu TLC 2 saya gunakan 40 watt sehingga dikalikan 2 jadi 80. Untuk lampu XL-nya itu saya gunakan 2 jenis saja, 13 dan juga 20. Dan sehingga keluarlah jumlah armaturnya itu seperti pada tabel. Di sini ada keterangan untuk masing-masing sub panel berikutnya pada sub panel L1, 2, dan 3. Untuk ruangannya itu seperti pada legend sini, totalnya itu ada untuk SDP 53 itu 10, SDP 51 itu 9, dan SDP 52 itu 6. Kemudian yang masuk yang pertama, panel SDP utama lantai 5 terlebih dahulu. Di sini arus nominal totalnya itu 93,79 atau 94 lah ya kalau dibulatkan. Setelah menggunakan rumus yang tadi, MCCB yang dibutuhkan itu 50 ampere, itu 450, groundnya itu kurang dari 0,1523 ohm. Tipe kabel itu NYY yang cabang 3, kemudian luas penapang itu 16 mm persegi. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian di sini masuk ke panel SDP 5.1. Di sini ruangannya ada di sini ruangan 8 sampai 14, itu 24 dan juga 25. Kemudian untuk MCCB dan fuse-nya itu di sini saya gunakan 25 dan 50 ampere. Untuk ground-nya itu kurang dari 1,5074 ohm. Tipe kabel itu NYM, luas penapangnya itu 16 mm persegi. Jadi di SDP 5.1 ini tidak semuanya saya gunakan lampu atau KKB saja, tapi saya gunakan keduanya. Sehingga di sini ada tabel KKB dan juga lampu. Untuk gambar diagramnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini masuk ke SDP 5.2. Di sini ruangannya itu 15 sampai ruangan 20. Sama seperti SDP 5.1, ada KKB dan juga lampu bebannya. Untuk MCCB-nya itu 25 ampere, VC itu 40 ampere. Untuk ground-nya sendiri harus kurang dari 0,8772 ohm. Tipe kabelnya NYM, luas penapangnya itu 4 mm persegi. Kurang lebih diagramnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke SDP 5.3. Untuk ruangan SDP 5.3 ini ada ruangan 1 hingga ruangan 7. Dilanjut ruangan 21 hingga 23. Sama seperti SDP 5.1 juga 5.2. Di sini bebannya tidak hanya lampu atau KKB, tapi keduanya juga ada. Nah, untuk 53 ini SDP-nya menggunakan KKB yang paling banyak dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga untuk MCCB-nya juga termasuk tergolong besar, yaitu 32 ampere untuk MCCB, itu 60 ampere. Dan ground itu kurang dari 0,5052 ohm. Tipe kabelnya itu NYM, dengan penapangnya itu 6 mm persegi. Untuk gambar panel SDP 53-nya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu menghitung panel SDP untuk kapasitor bank. Setelah dihitung menggunakan pendekatan yang tadi jelaskan di awal, mengenai calculation-nya, kemudian diperolehlah di sini diketahui lampu TL dan juga XL-nya. Nilai pasti lampu TL tadi 0,35, dengan total lampu TL yang digunakan pada instalasi listrik lantai 5 ini 69,51. Sehingga
yang untuk P total pada ruangan lantai 5 ini 1,05 dan tetanya itu kalau dihitung tadi sekitar 69,51. Begitu pula untuk XL P totalnya itu 2,85. Sehingga kalau ditotalkan itu 3,9 kilowatt lah. Nah, sehingga dari sini dengan memasukkan ke rumus perhitungan kapasitor bank tadi yang VAR, di mana daya dikalikan theta 1 dikurangi theta 2 itu satuannya VAR sehingga diperoleh Q totalnya itu 13 kVAR per bulan. Nah, di sini saya pecah menjadi 3 buah kapasitor bank. Yang pertama 8 kVAR, 4 kVAR, dan juga 1 kVAR. Untuk kapasitas kapasitornya itu setelah dimasukkan ke rumus yang tadi yang saya sama dengan itu 0,3 mikrofarad jika dibulatkan. Kemudian selanjutnya menghitung pengaman arus kapasitor untuk 8, 4, dan 1 kVAR. Nah, MCB-nya yang pertama itu untuk yang 8 kVAR itu 32, 10, dan 6 berturut-turut. Untuk fuse-nya 50, 16, dan 10 berturut-turut. Hingga untuk MCCB total dari panel STP kapasitor ini 50 ampere, fuse-nya itu 100 ampere, dan untuk kabelnya itu yang digunakan tipe NYM dengan luas penapang itu 4 mm persegi, dan groundingnya itu kurang dari 0,7222 ohm. Untuk gambar panel STP kapasitor ini seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Jadi perhitungan perancangan instalasi satu gedung ini diperlukan agar memperoleh hasil lebih presisi dari segi cost, dari segi efisiensi, dari segi instalasi pun lebih akurat. Jadi manfaat yang diperoleh itu advantage-nya itu tidak memakan biaya yang berlebih dan juga presisi lah untuk ketika nanti menginstalnya. Kemudian perhitungan yang dimaksud ini adalah perhitungan komponen pengaman, kemudian kapasitor bank, grounding, dan luas penambang kabel yang digunakan. Serta tadi juga ada penghitungan MCCB, FCB, dan fuse. Nah, fungsinya itu untuk apa? Kalau tidak dilakukan perancangan seperti ini, maka khawatir nanti akan berbahaya ketika instalasi dilakukan. Dan yang terakhir kesimpulan itu perhitungan ini ditentukan berdasarkan mengacu pada standar Indonesia yaitu PUIL untuk mengurangi resiko ketika proses instalasi berlangsung. Oke, mungkin terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.